Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, masyarakat negeri Wakanda bin Konoha yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya, selaku pejabat yang paling tidak penting dan paling tidak berpengaruh di negeri Wakanda bin Konoha, menyampaikan konferensi pers untuk menyikapi kondisi negara kita yang sedang diombang-ambingkan keadaan akibat banyaknya protes oleh berbagai komponen masyarakat terhadap kemungkinan bermainnya timnas Israel U20 dalam acara Piala Dunia dan Akhirat U20 yang rencananya digelar di negeri kita tercinta, negeri Wakanda bin Konoha, pada bulan Maret tahun 2024 yang akan datang. Di sisi lain, kita juga patut berbangga hati dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Wakanda bin Konoha bahwa menjadi suatu kabar gembira karena keberhasilan kita menggelar konferensi Interparliamentary Union atau IPU, yaitu sejenis FIFA-nya DPR atau Parlemen Seluruh Dunia dan Akhirat. Jadi kalau di cabang sepak bola ada FIFA, di DPR atau parlemen ada IPU sebagai organisasi induknya. Di mana bersama-sama kita ketahui bahwasanya beberapa bulan yang lalu konferensi IPU ini telah sukses digelar di salah satu pulau kita yang paling terkenal, yaitu Pulau Weli. Dan ini telah membuat dunia internasional, termasuk delegasi parlemen Israel yang biasa disebut Knesset, yang ikut di dalamnya memberikan pujian pada kita atas keberhasilan acara konferensi tersebut. Akan tetapi, khusus sepak bola, banyaknya protes terhadap keikutsertaan tim sepak bola U20 Israel ini memang rasanya harus kita tangani secara serius. Kita beri perhatian khusus. Karena dengan diberi perhatian khusus, siapa tahu dia jadi luluh terus jadi sayang. Apalagi mengingat negeri kita ini bertetangga dengan negeri sebelah. Dan memang memiliki aturan, kultur dan budaya yang hampir sama dengan negeri sebelah. Terutama terkait pandangan kita terhadap negara Israel yang dianggap sebagai negara penjajah, state terrorism, terutama kalau dalam hal bermain bola. Watak penjajahnya memang berpotensi akan lebih keluar dibandingkan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan konferensi. Untuk lebih jelasnya ini akan saya uraikan secara lebih khusus. Padahal kita semua juga tahu bahwa penjajahan itu bertentangan dengan konstitusi kita. Karenanya, kami berpandangan bahwa langkah strategis dan pandangan dari tokoh negeri sebelah yang sukses membedakan antara sepak bola dengan olahraga lain, bahkan dengan aktivitas politik parlemen, terkait sikap kita terhadap negeri penjajah, dan dalam upaya menegakkan konstitusi, harus kita adopsi di negeri kita. Karena sebelumnya kita juga sudah mengadopsi keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan konferensi IPU tanpa protes dan tanpa gangguan apapun. Kita harus mengadopsi pandangan dari misalnya tokoh-tokoh sebagai berikut. Tokoh ini juga beliau ini. Beliau ini juga. Terus ada juga beliau, Bapak Mardhani Alisera. Termasuk juga beliau masih ada lagi beliau
dan deretan tokoh-tokoh dan ormas yang lainnya yang juga ikut menolak. Ada juga beliau yang sebentar lagi videonya akan kita putarkan. Video beliau ini sangat legend ketika berkomentar terkait penolakan timnas Israel saat rapat di DPR negara tetangga. Itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi. Demikian tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana sikap dan pernyataan tokoh-tokoh politik negara tetangga dalam menolak kehadiran timnas Israel. Meskipun beberapa bulan sebelumnya mereka juga menerima delegasi parlemen negeri Israel dan memberikan pernyataan yang mungkin berbeda. Namun justru ikutnya harus mencontoh bagaimana tokoh-tokoh negara tetangga tersebut berani berbeda pendapat dengan tegas dan keras terhadap pendapatnya sendiri beberapa bulan sebelumnya yang jejak digitalnya masih bertebaran. Sikap percaya diri dan pantang mundur untuk berbeda pendapat dengan pendapatnya sendiri inilah yang jelas harus dicontoh oleh politisi negeri kita, yaitu siap untuk tebal muka dan siap untuk senantiasa tidak mundur ketika dihujat. Sebagai contoh untuk mempertegas, mari kita simak pendapat-pendapat mereka beberapa bulan yang lalu saat berlangsung konferensi IPU di negara mereka. Dan setelahnya mari kita perbandingkan dengan komentar-komentar penolakan mereka terhadap timnas Israel ketika akan hadir di cabang sepak bola. Ini komentar beliau waktu itu. Bisa dibaca dengan seksama. Sedang ini adalah pernyataan beliau. Bisa dibaca juga. Beda nggak? Beda banget kayaknya ya. Lah kalau ini pernyataan dari beliau. Ini alasannya. Silahkan dibaca. Kenapa kalau di sepak bola alasan ini nggak berlaku ya? Nah itulah hebatnya mereka. Bisa berbeda dengan pendapatnya sendiri. Begitu keras dan tegas. Menolak pendapat mereka sendiri beberapa bulan sebelumnya. Lalu kemana hilangnya kata-kata? Jadi sekali lagi Pak Menteri, Pak PLT Menpora, sikap kita tegas menolak kedatangan timnas Israel. Karena kita semua tahu bahwasanya timnas Israel itu berasal dari negara penjajah. Menerima kehadirannya berarti mengakui eksistensinya. Dan itu berarti kita sudah bertentangan dengan konstitusi. Kemana hilangnya kalimat sakti ini? Sekarang waktunya kita uraikan. Kenapa kita harus mengadopsi pendapat dari negara tetangga tersebut, khususnya dalam hal sepak bola? Tentu ada alasannya. Karena yang datang itu nanti ada belasan anak muda
Dan anak muda itu biasanya kreatif dan bersemangat tinggi. Kita tahu dan kita takut semangat dan kreativitas mereka bisa membuat perjuangan mereka mencari pengakuan terhadap eksistensi tanah air negeri Israel sulit dibendung. Misalnya, pertama, dalam sepak bola itu biasanya diawali tuker-tukeran souvenir oleh kapten tim. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Lalu bagaimana misalnya nanti saat tukar souvenir seperti itu, kapten tim timnas Israel membawa souvenir yang terbuat dari tanah negaranya, bisa berupa teko atau poci. Dan jika itu diterima maka sangat berbahaya. Karena itu artinya kita sudah menerima eksistensi tanah Israel. Karena souvenirnya berasal dari bahan tanah. Yang kedua, biasanya saat bertanding, ada pemain kita atau pemain lawan yang sedang melawan tim Israel haus, terus minta minum, dan kebetulan yang paling dekat adalah official tim Israel. Dan mereka memberikan minum pada kita. Dan kita meminumnya. Maka ini lebih berbahaya lagi. Karena itu berarti kita sudah mengakui eksistensi dari air Israel. Sehingga kalau digabung lengkap sudah. Kita mengakui eksistensi tanah dan air Israel. Yang ketiga, akan lebih berbahaya lagi seandainya setelah tukar souvenir atau minta minum air tersebut disertai dengan ucapan terima kasih dan ungkapan kekaguman, misalnya, terima kasih, airnya segar sekali. Ini berarti bukan hanya sudah mengakui eksistensi tanah air Israel, tapi juga sekaligus memujinya. Dan ini tentunya sangat bertentangan besar dengan semangat kita untuk menentang penjajahan. Keempat, jika yang ditolak delegasi parlemen Israel dalam konferensi IPU, resikonya sangat berat. Karena yang nanggung para politisi, dan mereka bisa membuat drama atau huru-hara yang lebih panjang. Sedangkan jika yang ditolak hanya dalam acara sepak bola, maka resikonya bukan ditanggung oleh mereka yang menolak. Paling hanya pemain, pelatih, official, panitia, dan mungkin juga para pengusaha yang sudah bersiap untuk menyambut event tersebut. Seperti ini contohnya. Ini kan yang nolak nggak kena risiko. Jadi aman. Harus keras dan tegas. Juga ini. Yang nolak nggak kena risiko. Jadi harus tetap tegas dan keras. Berdasarkan 4 alasan tadi, maka jelas sudah bahwasanya memang delegasi sepak bola timnas Israel U20 ini sangat berbahaya jika kita terima hadir di negara kita. Dan ini tentu berbanding terbalik dengan delegasi parlemen yang hadir saat konferensi IPU beberapa bulan yang lalu. Karena delegasi parlemen tersebut biasanya orang-orang tua yang sudah minim energi dan kalah kreatif dibandingkan yang muda-muda. Juga di acara tersebut tidak mungkin ada pertukaran souvenir ataupun delegasi yang minta minum air kepada delegasi yang lainnya, karena air sudah disediakan panitia di meja masing-masing. Paling-paling di acara tersebut mereka hanya duduk-duduk, lobi-lobi, atau berpidato, atau paling banter membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu yang ditandatangani oleh pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Meskipun di dalamnya mungkin ada nama negara-negara masing-masing, termasuk nama Israel, jika mereka menandatangani. Namun yakin dan percayalah itu tidak jadi masalah, karena hanya melibatkan kertas dan pulpen untuk tanda tangan. Tidak ada unsur tanah dan air negara Israel. Sehingga otomatis berarti tidak ada pengakuan terhadap eksistensi tanah air Israel.
Adapun adanya delegasi Israel yang merasa disambut hangat saat konferensi tersebut juga harus diabaikan. Namanya juga sedang cari simpati, jadi biasalah caper dan suka ngaku-ngaku merasa disayang walaupun kenyataannya mungkin dicampakkan. Adapun bendera Israel yang dia bawa ataupun jika ada yang dipasang berjejer bersama bendera negara yang lain, ini juga harus diabaikan. Karena itu tidak berarti ada pengibaran bendera Israel. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Perhatikan. Memang ada bendera yang dibawa di situ. Dan mungkin ada juga yang dipasang berjejer dengan bendera lain. Akan tetapi, itu tidak berarti ada pengibaran bendera negara Israel tersebut. Karena kita harus ingat itu lokasinya di dalam ruangan. Tidak ada anginnya. Jadi tidak mungkin bendera tersebut bisa berkibar. Bahkan mungkin ngeluntung dan mengkeret. Yang itu artinya secara tidak langsung kita sudah mempermalukan bendera mereka. Dengan demikian sangat jelas bahwasanya untuk meredakan gejolak penolakan timnas Israel dalam Piala Dunia dan Akhirat yang rencananya dilaksanakan pada bulan Mumet tahun 2024 nanti di negara kita, negara Wakanda bin Konoha, kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para politisi dan beberapa pejabat negara tetangga yang sudah terbukti sukses menolaknya. Akan tetapi kalau bisa lebih awal sehingga tidak menciptakan simalakama bagi negara kita sendiri. Karena jika tidak mungkin kita akan mendapatkan predikat salah satu di antara 4 virus K berikut ini. Yang pertama adalah kurang wawasan. Apakah tidak tahu sejak awal bahwa timnas Israel akan datang? Atau kurang konsisten? Berarti sebenarnya tahu, awalnya menerima tapi kemudian menolak, entah karena apa. Atau kurang ajar. Sudah tahu dan memang merencanakan untuk menolak di detik-detik terakhir. Atau mungkin yang terakhir adalah kurang kuat atau kurang berani. Karena ada pihak lain yang menginginkan dan dia tidak bisa menolaknya. Demikian konferensi pers ini saya akhiri dan saya mohon maaf serta mohon pamit. Sekali lagi saya akhiri dan saya mohon pamit. Kenapa perlu saya tekankan kata-kata saya akhiri dan saya mohon pamit? Karena saya bukan dirinya yang suka meninggalkanmu saat lagi sayang-sayangnya. Saat lagi percaya-percayanya. Bahkan sudah kadung berkorban banyak. Bahkan hampir menuju puncak gemilang cahaya. Tapi kemudian meninggalkanmu tanpa pamit dan tanpa akhir. Maaf, tapi kemudian meninggalkanmu tanpa kata pamit dan tanpa kata akhir. Padahal wis kadung rungkat, entek-entekan. Persis kayak calon host Piala Dunia di negara tetangga